Tujuan Allah menguji manusia ini dengan dua hal saja. Terus kita beriman. Tadi kan ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu ladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia mengira dengan mengatakan beriman akan dibiarkan saja nggak diuji? Oh enggak, pasti diuji. Ya, nggak beriman pun uji sebetulnya. Cuman istidrat aja kalau mereka yang nggak beriman. Untuk apa tujuannya itu? Untuk diketahui yang imannya benar dan imannya palsu. Ibu yang namanya emas itu baru dikatakan emas murni karena ada ujiannya kan logam atau loyang ini. Nah, kita ini baru tahu kita ini memang kualitasnya betul-betul beriman atau ngaku-ngaku iman. Kalau beriman diuji oleh Allah itu ya semakin dekat kepada Allah. Aku dekat, engkau dekat. Engkau jauh, salah kamu sendiri menjauh. Jadi masuk iman yang benar dan iman yang palsu. Ya, untuk diketahui imannya benar atau palsu. Ya. Jadi tujuan Allah menguji kita satu agar diketahui imannya benar atau palsu. Yang kedua, surat 67 Ibu hafal ini. Bu Isni sering baca nih tiap malam Jumat dan malam apa ini? Mau tidur ini. Bu Putri ini mau tidur baca ini. Tabarok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Iya. Tapi banyak sekali kita hafal ayat ini mungkin. Saya mau tanya, ngerti nggak maksud ayat itu? Emang belum pernah diajarin sama ustadznya? Belum. Kok nggak nanya? Ya sabar, nanti diterangin. Itu kan tujuannya kita. Tapi tujuan Allah menciptakan dari ayat ini ngerti nggak Bu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya ngerti nggak Bu? Ya, tujuan Allah menguji kita itu satu agar diketahui iman kita baik benar atau palsu kan? Benar atau palsu gampangnya gitu. Yang kedua apa Bu? Agar kita menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Ya, yang kedua agar dengan ujian itu agar kita menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Amin gitu dong. Iya, asal amalah kan amal yang terbaik. Ya, agar kita menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Amin. Agar kita menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Seperti Bu, anak sekolah diuji itu ini kan dicari nih. Ya kan? Yang nilainya apanya? Oh, gesitnya, lincahnya. Yang nyambelnya enak. Ya puasa kan siang. Buka kan ya boleh toh. Tapi udah mulai itu menghayal, enggak boleh. Enggak apa-apa. Berarti ada di sini keinginan. Keinginan nanti maksudnya kalau mau buka pakai sambal gitu boleh. Bu, Ibu masih ingat kan? Pernah saya sampaikan menghadap Allah. Jadi ujian kita diuji oleh Allah itu agar kita menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Apa itu amal terbaik? Kan 5 bekal terbaik kemarin sudah kan? Sudah bekal yang terbaik, 5 bekal yang terbaik menghadap Allah. Alhamdulillah buku kebaikannya pas gak dibawa. Kita menghadap Allah kan harus dengan bekal yang terbaik kan Bu? Nah bekal yang terbaik itu ada 5. Ditulis lagi. Sudah, ditulis lagi. 5. Ya Allah. Ustaz Ramadan ya enggak jadi desa. Iya. Lah iya, keterangannya kan tadi Allah menguji kita dengan 2 hal.
agar diketahui imannya benar atau palsu. Satu. Yang kedua, agar kita menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Jadi Bu, nggak sia-sia ujian itu. Agar kita menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik ada 5 keterangannya. Kalau iman palsu sudah benar kan sudah Ibu bisa digambarkan. Agar diketahui imannya benar atau palsu. Yang kedua apa? Agar kita menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik 5. 1, ABC aja ya. A. Iman yang benar. Nah, B. Ilmu yang benar. Ya. A. Iman yang benar. B. Ilmu yang benar. C. Amal soleh. Bukan amal salah, Bu. Kalau amal salah banyak. Amal soleh. Amal soleh pasti ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Amal soleh. D. Amal soleh. Yang C amal soleh, yang D husnul huluk, berakhlak mulia. Akhlak mulia. Bu, mohon maaf ya. Ada orang ibadahnya itu enggak istimewa, tapi akhlaknya masya Allah Bu. Santunnya dia terhadap yang tua, terhadap yang muda, sama temannya, tetangganya, saudaranya, keluarganya, baik banget Bu. Dia nggak punya sifat rasa iri, dengki, dendam. Apalagi masalah dunia Bu, dia ngalah udah ambil lah. Makanya Bu itu mengetahui ya, kakak beradik itu persaudaraannya benar atau tidak? Tidak benar nggak? Lihat tuh, ketika ada warisan, dia serakah nggak? Enggak. Kalau dia serakah berarti dia memang persaudaraannya itu dengan kakak adik saudaranya itu karena harta. Loh, kalau masalah butuh semua butuh. Sudah punya 1 rumah, pengen 2 rumah, sudah 3 rumah, pengen 5 rumah, setelah 5 rumah, pengen 7 rumah. Ini namanya apa? Ini namanya pinter perhitungan. Wong anaknya 7. Lo kan, anak saya 7. Kalau rumahnya cuma 4 gimana Bu Putri? Yang 3 dikemanakan? Jangan seuzon dong. Jual bagi rata. Lah, bagi rata. Ya kan tetap. Jual bagi 7. Tetap jadi 7 juga kan akhirnya. Lagi Pak Ustaz, harus adil kan, jadi akhlak mulia. Kemudian yang kelima adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Itu Bu, bekalnya itu terus dimantapkan. Imannya, ilmunya, amal solehnya, akhlaknya, takwanya. Ibu ngerti? Semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, berarti kita semakin dekat dengan surga. Amin. Bu, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa pada diri kita, berarti sebagai itu tanda Allah betul-betul mencintai, meridai kita. Amin. Jadi ada orang sholat Bu, ibadah, tahajud. Contohnya saya tanya, kalau ada orang sudah haji 7 kali, umroh 12 kali, mantap nggak? Mantap. Sudah haji 7 kali, umroh 12 kali, mantap nggak? Mantap. Biasa aja, wajar, lumrah, lawang dia pembimbing haji. Loh bukan, maksud saya gini Bu, maksud saya bukan kita meremehkan, mengecilkan orang yang sudah haji. Untuk apa kalau sudah haji tapi masih sombong? Nah ya, untuk apa kalau haji masih ria? Untuk apa sudah haji berulang kali ke tanah suci? Pelitnya 17 setan. Untuk apa? Mohon maaf ya, sudah haji umroh berulang kali tapi nggak baik sama keluarganya. Ada kan?
Berarti kan, mohon maaf ya, kepergiannya hanya ya wisata atau apalah. Karena orang lain haji, dia pergi haji gitu aja ya. Bisa jadi begitu. Dari panggil Pak Haji, Bu Haji. Makanya apa? Ada orang bu, jangankan haji, umur aja nggak pernah dia mati tapi dia mendapatkan surga lebih utama. Tahu nggak salah satunya? Dia nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Dia nggak pernah iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Iri, rezeki masing-masing. Ya, teorinya kan begitu, kenyataannya halo. Misalnya iri. Siapa yang dia masih punya sifat hasad, iri, dengki, dendam? Ya, hasad, iri, dengki, dendam itu merusak hati, buang energi, datangin penyakit, mempercepat mati. Masuk neraka. Nah, Jalan ke neraka. Ibu, saya kasih pantun dulu deh, nggak apa-apa. Ini Ramadan pantun, boleh ya Bu Putri ya? Pantunnya gini. Utamakan ngopi, tapi nanti kalau udah buka. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Karena pahitnya kopi bisa kita nikmati. Manisnya janji bikin sakit hati. Betul nggak? Pahitnya kopi. Bisa kita nikmati. Dibuang. Tapi manisnya janji bikin sakit hati. Iya, enggak, karena manis janji. Janjinya manis tapi kenyataannya wele-wele kan. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya nantilah baru mulai. Ya sudah sebisanya aja gitu aja ya. Udah, gitu enggak? Ya udah, ya udah. Ya udah. Iya ya. Ya pokoknya. Ya. Jadi Bu gitu. Jadi seorang muslim mukmin itu masih ingat yang kata pengingat dari Ustaz Akhlis? Bu Putri masih ingat ini? Bu Panut agak lupa, masalah banyak urusan beliau. Wis, kata pengingat dari Ustaz Akhlis, Bu Elda, Bu Adia, Bu Kartini. Seorang muslim mukmin yang baik, dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis, najis. Ya? Belum pernah. Itu kan cuma ini aja. Nah iya, itu kata pengingat. Kata pengingat dari Ustadz Akhlis, seorang muslimah yang baik dia harus selalu optimis, nggak boleh pesimis, jangan sinis, apalagi ngemis, najis. Nggak boleh suka memponis. Nggak usah dicatat sih. Ya sudah. Sekarang Ibu sudah tahu ujian itu ternyata tujuannya tadi untuk mengetahui benar atau palsu imannya. Satu ya. Yang kedua, agar kita menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Sekarang kedua, bahasannya satu tadi kan sudah tadi tentang ujian iman. Nah sekarang Allah menguji itu dengan dua hal saja Bu ternyata. Allah menguji kita orang yang beriman ini dengan dua hal. Apa itu? Apa dan apa? Bukan. Itu kan tadinya tujuan. Ini iya, ini apa bentuknya? Bentuknya itu Allah menguji kita hanya dengan dua hal. Apa dan apa? Apa dan apa? Masih kan kalau yang satu tadi kan tujuan ujian. Sekarang bentuk ujian. Nah, Allah menguji kita dengan dua hal. Kesusahan dan kesenangan. Kesenangan dan kesusahan, baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Bukan yang dimaksud itu. Sabar kan sikap. Pura-pura mikir.
Ibu harus ingat ini, Bu, ngerti nggak? Dengan 2 ujian ini, Bu, kalau lulus surga, pasti dengan izin Allah. Tapi kalau gagal kita sendiri. Jadi Allah nguji kita itu nggak banyak, dengan 2 hal saja. Ya Allah, sabar sikap. Diuji dengan harta benda tadi. Harta benda, suami istri enggak, anak orang tua enggak, menantu enggak, Sakit. sehat enggak. Ibu ingat ini. Iya. Allah uji kita dengan 2 hal saja. Perintah dan larangan. Satu perintah, 2 larangan. Iya. Ujian. Kita diperintah sholat, disuruh puasa oleh Allah kan? Disuruh sedekah, suruh haji umroh. Itu ujian nggak? Ujian. Ada duit nggak jalanin? Suruh sholat, banyak yang nggak sholat, Bu. Udah miskin nggak sholat. Ih, najis. Bu, jadi perintah itu ujian. Coba kalau Nabi siapa? Nabi Ibrahim disuruh nyembelih, itu kan perintah. Ya, itu lama nggak punya anak loh, Bu. Begitu punya anak senang-senangnya suruh nyembelih. Ya kalau anaknya banyak mungkin masih mending ya. Sini kamu yang kurang solih gitu. Ini anaknya satu-satunya. Nah, terus Bu, karena tertanam iman ya, hai anakku, tadi malam aku bermimpi, dalam mimpi Allah perintahkan aku untuk nyembelih kamu, gimana pendapatmu? Kalau bukan karena jawaban iman tauhid, yang jawabnya apa? Bapak aja yang udah tuaan, kayak gitu. Loh, itu kan perintahnya Allah kan samina wa ta'ana. Itu ujian, Bu. Kita sholat, puasa, haji, umroh, sedekah, semuanya itu ujian perintah itu. Wong, mohon maaf, banyak yang gagal loh, Bu, di perintah sholat aja. Banyak kan yang nggak sholat? Banyak kan yang nggak puasa? Nikah halal malah berzina. Padahal mohon maaf ya, anak itu contohnya, kalau dia bakti sama orang tua itu kan perintah Allah. Ya, orang Allah cintai dia, orang tua juga senang sama dia. Kan? Coba, kalau anak itu berpikir aja, Bu, saya kalau baik sama orang tua saya, pasti orang tua saya nggak hitung-hitungan kan kita. Tapi karena memang setan membengkokkan, Bu, kasar sama orang tua, durhaka, naudzubillah min dzalik. Iya. Jadi berapa banyak orang yang gagal dengan ujian perintah? Istri, contohnya Ibu, saya tanya, Ibu kalau orang tuanya meninggal sedih nggak? Sabar nggak? Ya, sabar nggak? Sabar kan? Kalau sedikit kurang ekonomi sabar nggak? Kena ujian ini tuh sabar nggak? Ya. Anak sakit sabar nggak? Sabar. Suami nikah lagi sabar nggak? Loh, kok jadi enggak? Kenapa yang satu ini kok jadi nggak sabar? Wong tadi sabar. Giliran yang ini langsung nggak sabar, malah tanya, kapan? Mana ada hatinya yang senang. Tuh, mulai kan? Tuh. Pak panditnya juga takut naik Pak. Makanya saya bilang kapan? Biasa aja. Loh, itu ujian itu. Orang nggak menyadari loh kalau perintah itu ujian. Kan tadi kalau namanya ujian tadi kan agar diketahui imannya benar atau palsu kan? Berarti kalau nggak boleh suaminya kawin, berarti palsu. Ya belum solihah gitu aja. Makanya kalau ada suami mau nikah lagi, buatin kopi campur
Doa. Biar jadi ruqyah. Malah racun, serem banget atut aku. Ustaz bagian nggak bimbing jadi ini nggak jawab. Loh ya ibu pikir dong. Bimbing jawaban. Saya nggak jawab Pak Ustaz. Tapi betul kan Bu? Berapa? Jadi simpel sekali hidup ini. Kalau kita jalan perintah, kita akan berhasil. Coba ibu lihat, mau beruntung ayatnya. Lihat surat An-Nur, perintah dan larangan itu sikapnya orang beriman gimana? Kita lihat, itu kan ujian tadi 2, perintah dan larangan. Surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-51. Silakan, Bu Elda atau Bu Marina. Itu sikap. Nanti ada bahasa tentang sikap. Ini tentang ujian dulu. Jadi Allah menguji kita dengan 2, perintah dan larangan. Monggo Bu Is. Oh lagi baca. Ayat 51. Surat 24 ayat 51. Ya. Allah berfirman, wahai para rasul. Hah? Salah. Hanya Qurannya belum sama. Ya. Monggo Bu. J. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ya. Kami itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mau beruntung 2 hal ini tadi. Sekarang saya tanya Bu, berat ujian perintah atau larangan? Larangan. Hah? Perintah. Perintah kan di apa sih pertanyaan? Ya kalau perintah kan harus dikerjakan. Larangan harus ditinggalkan. Berat mana, perintah atau larangan? Dua-duanya. Dua-duanya berat, masa sih? Lebih berat dua-duanya satu dua. Seperti apa perintah larangannya? Larangan banyak lah. Contohnya judi, itu kan larangan. Ya iya kan enggak kita. Zina enggak kita. Mabuk enggak kita. Perintah. Gibah, Ya ini lagi baku yang dusta, hasad, iri, dengki, dendam, riak, sum'ah, banyak banget. Jadi banyak yang jatuh dengan ujian ini dalam hal perintah atau larangan. dua-duanya Ustaz. Enggak, yang banyak jatuh. Dilarang ujian, larangan tadi ujian kedua, perintah dan larangan. Orang banyak yang jatuh itu dengan ujian perintah atau larangan. Kalau kita kan ya sholat, haji, umroh, dan itu kan perintah. Jangan dua-duanya. Ya jangan dua-duanya kita jatuh. Jangan dua-duanya. Katanya lebih berat mana Pak Ustaz? Ya makanya jangan dua-duanya. Ya benar. Ya kan memang serunya di situ. Kalau normal-normal nggak seru kan? Halo. Lalu juga Assalamualaikum. Bu, artinya kita kan udah dikasih iman oleh Allah. Jangan sampai jatuh dua-duanya. makanya dua-duanya bahaya. Yang perintah memotong anak kan udah pasti. Iya kan itu kan larangan. Perintah. Ya. Oh ya. Itu ujian perintah. Tapi kan jawaban orang beriman tadi apa? Sami'na. Kami dengar, kami taat. Hanya bentuknya kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Bu, mohon maaf ya, banyak sekali bertahun-tahun ngaji, tapi ditanya ujian Allah itu apa, banyak yang nggak tahu loh Bu. Apalagi yang diminta oleh Pak Ahli lain kan. Masih salah ujian jawaban banyak sebenarnya. Enggak, cuma 2, bentuknya aja macam-macam. 2 itu kan perintah itu kan macam-macam. Ada ratusan perintah, ada juga ratusan larangan, tapi bentuknya cuma 2 sebetulnya ujian itu. Iya. Iya kan? Lainnya makanya saya katakan tadi, yang namanya Allah menguji kita hanya dengan 2 hal. Kalau detailnya banyak. Uraiannya nanti lain. Tetap 2 saja, perintah dan larangan.
Bu, berapa banyak orang yang jalanin perintah tapi gagal dia di larangan? Contohnya, kalau sholat, haji, umroh, seneng banget bu. Tapi nyolong korupsinya juga masih ada yang kayak gitu. Kan gagal di poin itu dia. Tahajud duhanya, baca Qur'annya, iya masya Allah. Ngebohongnya bu, ampun deh. Tapi korupsi itu Ustaz katanya nggak berupa yang gede-gede. Misalnya nanti saya dikasih yang kalau ini berhasil sekian persen gitu doang. Sama aja. Dosanya sama, gede-gede sama aja dosanya sama. Maka itu kan korupsi juga. Nah iya makanya. Hanya orang tua. Dah, paham sampai di sini? Jadi Allah menguji kita dengan dua hal, perintah dan larang. Bentuknya berarti apa? Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Intinya di situ. Nah, adapun macamnya banyak sekali uraiannya nanti. Dan yang ketiga pertanyaan saya, ya tadi kan ujian ada dua, kemudian bentuk ujian tadi ada dua, tujuannya ada dua, kemudian sikap kita. Sikap menghadapi ujian. Ya. Jadi orang yang beriman itu bu, sikapnya menghadapi ujian, sikap menghadapi ujian. Atau dengan kata lain, kalau kita dijaga Allah jangan pernah lupa dengan 4 hal. Ya. Itu kan terlalu melebar. Mending yang ini aja. Sikap kita ketika menghadapi ujian. Satu, sabar. 2, syukur. Dah, 1, 2 dari saya. Satu, sabar. 2, syukur. 3, 4 kok ini. Tawakal, Ridho. Ya, ridho. Lain. Kalau ikhlas itu kan beramal karena semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Bu, mohon maaf ridho ya, saya terangkan dulu ridho. Sampai ada doa begini bu. Ya Allah, apapun yang kau takdirkan kepadaku, aku ridho ya Allah. Ya ini ungkapan doa saja. Ya Allah, apapun yang kau takdirkan kepadaku, aku ridho ya Allah. Karena kau maha mengetahui. Kalau dia sudah ridho bu, ibu ngerti nggak? Ada seorang karena menolak ridha Allah, keridhaan Allah, takdir Allah bu, keridhaan ini, itu bisa merusak 100.000 amal kebaikannya. Wah, udah haji, umrah, puasa, semuanya sedekah, semuanya kurban, semuanya dia lakukan. Tapi dia menolak, ya, tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan pada dirinya. Itu menghapus amal kebaikan. Ya, contohnya kan dia udah sholat, dia bilang gini, aku ini kurang apa? Udah sholat, udah sedekah, udah haji, aku masih dikasih sakit juga. Itu kan ridho. Ada kan yang udah kayak gitu bu? Aku udah katanya doa dikabulkan. Aku pengen punya anak nggak dikasih anak. Aku dikasih sakit dia sembuh. Aku kurang apa? Nggak ridho. Bentuknya mengeluh tapi tidak menolak itu. Sedangkan ridho tadi aku yakin ya Allah. Makanya apa? Orang jatuh karena nggak ridho tadi bu. Kalau cuma ngeluh aja gitu. Manusiawi. Boleh enggak masalah. Tiba-tiba kita terlintas. Tapi kemudian, ibu ngerti enggak? Namanya orang yang bertakwa, apakah tidak terjatuh dalam dosa? Jatuh juga. Hanya dia terus langsung segera istighfar. Segera langsung tobat. Ya, belum sampai takwa makomnya. Ini kan saya tanya tadi. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang enggak berdosa loh bu. Cuman cepat sekali. Begitu langsung istighfar, langsung tobat. Bahkan ngerti gak? Kalau orang itu takwa, kalau dia ngedosa itu istighfar, tobat, langsung apa? Sedekah. Karena sedekah itu menghapus keburukan, memadamkan keburukan.
Makanya kita kan diajari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Emang kayaknya Ustaz Muhaimin ini. Jadi Bu, Masya Allah, orang tuh kan Bu, dia nggak banyak amal, tapi dia menerima ridha Allah, itu malah surga loh Bu. Kalau namanya ya Bu, udah bicara ridha itu Bu, nggak ada sifat hasad iri dendam, dia hanya seneng aja temennya diberi kebaikan, ya alhamdulillah memang maunya Allah begitu kok. Kemarin kan sudah saya kasih syairnya kan. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Temannya sukses berhasil dapat rezeki, dia kepanasan dijadikan bahan gosipan. Alah itu, alah. Nggak tahu, di bumi tadi. Kan di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Ada juga sih. Ustaz bisa bukan? Pernah ya? Tadi kan Ustaz Ya. Kemarin. Tapi kan kalau iri itu kan manusiawi Ustaz. Tapi kita harus lawan gitu maksudnya ya. Iri boleh dalam dua hal. Kita orang yang beriman dibolehkan iri oleh Allah dengan dua hal saja. Satu, ada orang dengan ilmunya dia amalkan, dia dakwahkan, dia ajarkan. Boleh iri. Harus bahkan. Ya, yang kedua kita iri dengan orang yang diberi kekayaan, dia dermawan. Hanya itu saja iri itu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pengerti nggak? Mohon maaf ya. Contoh, ada orang sakit, saudara kita sakit atau teman sakit. Ya. Ya sudah. Kalau ridha sudah selesai berarti urusan. Kalau udah kan dari ridha selesai lah urusannya gitu. Aku ridha Ustaz, ridha. Lain lagi kayaknya gitu ya. Kayaknya nggak jadi ridha. Jadi Bu, ridha itu betul dia Bu, ridha itu seneng. Coba, karena ridha ini pahalanya besar. Tadi bisa menghapus 1000 pahala kebaikan gara-gara nggak ridha. Iya, padahal amal kebaikan kita aja belum tentu sampai 1000. Contoh Bu, nih, halo, banyak wanita yang kepleset gara-gara nggak ridha ini. Contoh ini, enak ya jadi laki-laki, nggak ribet kayak kita ini, mana pakai hamil lagi. Loh, enggak, ini contoh, ya kan? Dia bandingkan kalau laki-laki enak, mana boleh poligami lagi. Misalnya kita sakit, Ya. lalu kita berdoa pada Allah, mohon kesembuhan, itu tidak ridho ya? Ridho, karena minta kesembuhan dari Allah, perintah Allah. Kalau nggak mau minta kesembuhan, nggak mau berobat, itu namanya tawakal buntung. Tawakal buntung. Namanya tawakal buntung itu pengen sehat tapi nggak mau berobat. Iya, iya. Ya itu yang tawakal buntung kok. Nah, lain lagi kan? Nah, kalau lagi itu jawabnya lain lagi. Kata Nabi apa? Tadawu ibadallah. Berobatlah hai sekalian hamba Allah, tapi jangan kamu berbuat dengan cara yang diharamkan. Bu, lebih baik sakit dalam perobatan mungkin hanya dengan herbar atau apa sampai dia mati, tapi dia menerima, dia tetap ihsan, itu lebih baik daripada sembuh tapi dia syirik. Orang tuh bukan dari Allah tuh Bu, ya gimana lagi? Siapa sih yang nggak pengen punya rumah kayak punya Bu Putri, punya ini dan itu, umur kayak umurnya Bu Putri, siapa sih nggak kepingin? Nah, boleh kita iri, karena minta apa kata Nabi? Bu Putri, maaf ya. Jadi apa kata Nabi? Bersyukurlah orang, maksudnya ya, bersyukurlah atau beruntunglah orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan. Dua saja syaratnya, taat dalam iman. Ya. Jadi ibu minta umur yang panjang, boleh.
Karena ingin. Makanya kemarin kan ada doa ke saya. Ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ridho sama dengan tawakal nggak Pak Ustaz? Enggak dong. Tawakal itu kan puncak akhir. Setelah kita lakukan semua maksimal. Ridho itu menerima ketetapan Allah, Bu. Tawakal mau juga. Enggak, tawakal itu bersandar. Setelah tawakal sudah istilah mentok lah. Tawakal itu jalannya udah jalan buntu istilahnya gitu. Jadi setelah ridho ke tawakal lebih tinggi dari ridho. Bukan lebih tinggi. Dalam hal ini kedudukannya saja. Ya. Ini kan juga sabar syukur ini kan bukan masalah lebih tinggi. Ini kan sikap situasional kan. Nah, yang keempat apa? Tadi udah sabar, udah syukur, udah ridho. Satu lagi. Ini jangan dianggap remeh. Bahkan ini orang mati husnul khotimah. Apa? Nanti kalau kita salah. Enggak, kali ini gak akan saya salahkan. Tadi jawabnya ridho bener ya dibenerin. Saya hari ini mau berdamai-damai aja kok, Bu. Dia sendiri mikir kan. Sudah saya siapkan ini. Ayo. Iya. Bukan ini bilangnya Pak Ustadz aja yang jawab gitu. Aduh, nggak tega banget saya ngomong udah kayak gitu. Jadi husnudzon ilallah. Bersangka baik, bukan buruk sangka. Husnudzon ilallah. Bersangka baik kepada Allah. Nggak mudah loh Bu bersangka baik pada Allah itu Bu. Dikasih sakit kok bersangka baik pada Allah. Ya Allah. Saya ini kurangnya apa tuh? Ya Allah, ya Allah. Kalau sakit karena dosa kita, misalnya kita makan yang nggak benar, itu gimana? Bukan karena Allah. Kalau sakitnya itu karena kita sudah tahu ini makanan basi, misalkan, tetap kita makan. Ya itu sakit perut, terus macam-macam. Ya itu namanya salah sendiri. Bukan yang dilarang. Iya, Bu. Ibu jangan bilang masalah dilarang enggak ya. Ayatnya perhatikan. Kulu washrabu walatus rifu. Itu halal. Yang halal saja.